Halo teman-teman semua. Sekarang saya akan coba mengajak teman-teman mendengarkan bagaimana sih keluhan-keluhan dari ini. Samping saya ini istri saya. Beliau ini yang selalu mungkin merasakan bagaimana sih menghadapi situasi selama pandemi COVID-19 ini, terutama dalam kehidupan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini menurut saya mungkin perlu loh kita tanya ke mereka sejauh mana sih yang dia rasakan. Ya tentu mungkin teman-teman juga merasakan pasti ya, masing-masing pasti dengan versi yang berbeda. Nah, sekarang saya mau tanya ke istri saya sejauh mana gitu ya. Gak tahu, saya juga belum pernah nanya sebenarnya. Ini hanya untuk kita santai aja, situasi santai aja. Ya gimana Ma, kamu ngerasain apa? Jujur apa nggak jujur? Ya harus jujur dong, karena kalau di sini kan sekarang supaya teman-teman juga mungkin juga punya perasaan yang berbeda nanti gitu. Nah, kalau kamu ngerasain seperti apa sekarang? Terutama dalam menghadapi situasi rumah ya, di rumah ya. Dan mungkin kiat-kiatnya kamu gimana? Ya jujur aja. Gimana? Ya setelah dialami berapa bulan ya? Udah hampir 3 bulan lah, 3 bulan. 3 bulan? Iya, agak kenceng, kita nggak punya ini nih headset. Oh 3 bulan ya. Hmm. Ya kalau bulan pertama sih rasanya rambut kayak keriting. Stres ya. Stres ya. Mungkin stres ya karena baru menghadapi kayak dia. Terus Rambut pada keriting, kan? Ngomong ya dipaksa-paksain ngomong. Hati dipaksain untuk diem. Sebulan sih begitu ya. Nih ngomong masalah hati dulu lah. Nah, ya itu yang perlu itu kan itu hati, perasaan yang sebenarnya dan sesungguhnya ya gitu ya teman-teman ya. Supaya nanti mungkin ada juga teman-teman yang mau berbagi cerita tentang kondisi ini gitu. Ya itu sebulan mungkin rambut keriting ya kan? Rambut keriting karena pusing ya maksudnya ya, pusing ya. Pusing itu kan berarti yang belum kelihatan harus kita pikirin ya kan? Terus hati ya harus diadem-ademin dulu. Iya harus sabar gitu berarti. Oh sabar itu nanti Pak, itu kan baru satu baru bulan. ya. Nanti masih belum tahu apa gitu ya. Oh nggak tahu untuk selanjutnya kan. Iya. Terus. Apa lagi ya? Itu dulu sih kayaknya sebulan kan. Berarti bulan pertama masih bulan uji coba, belum terlalu ada persoalan ya, karena mungkin tabungan masih ada. Tabungan masih ada gitu tabungan ya. Ada, ya kan? Tabungan ada bagi orang yang ada. Ya maksudnya sudah mulai masih ada persiapan, istilahnya masih ada persiapan, ya kan? Ya persiapan bagi orang yang kerja langsung dapat gaji kan. Ya kita kan juga ada persiapan. Gimana sih kamu bikin malu aja? Iya, terus ada persiapan. Terus nanti kalau bulan pertama belum ada, nanti harus masuk bulan kedua nih, karena pasti sudah mulai masalah kebutuhan sudah mulai ada yang harus dibeli lagi atau kebutuhan sudah mulai menipis. Nah, terus kamu gimana? Apa motong-motong dulu sedikit, apa kekurangan apa gitu? Kalau pemotongan sih enggak ya sebenarnya. Pemotongan
tidak mengurangi maksudnya. Ya, tidak mengurangi lah. Kebutuhan-kebutuhan yang pokok gitu ya. Iya, makan kita biasa aja. Kan? Benar teman-teman. Ini Apa pernah Bapak sekali kasih makan terasi apa garam? belum. Ya, alhamdulillah ya. Terus belum ya. Terus ya. Bapak tidak tahu penderitaan saya kan? Saya tahu sebetulnya, tapi saya tidak mampu juga untuk berbuat apa. Ya teman-teman, karena apa? Karena kehidupan di rumah itu yang biasanya saya kan biasa tidak tahu dengan kebutuhan bagaimana di rumah, atau kebutuhan-kebutuhan yang di rumah bagaimana, itu lebih banyak dia. Nah, di saat sekarang kita tidak boleh keluar, nah akhirnya ya sudah mulai mencoba untuk bagaimana menyelami atau mengetahui gitu ya, kebutuhan-kebutuhan apa sih. Ternyata emang berat banget. Kalau menurut saya berat banget, karena di sini juga saya mulai ngerasain bagaimana susahnya ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan gitu. Oh iya Pak? Iya dong. Iya banget ya. Sampai akhirnya saya juga mencoba untuk bisa nyiapkan waktu setrika, nyiapin waktu cuci piring, nah itu ya hal-hal kayak gitu. Ya kalau nggak dibantuin gimana muka saya Pak? Iya dong kan itu kan. Nah juga tapi di samping itu juga saya tetap mengerjakan pekerjaan saya di rumah gitu. Pekerjaan yang mungkin saya menyiapkan pekerjaan saya sebagai seorang penari, menyiapkan pekerjaan saya sebagai seorang pengajar juga, materi-materi yang saya siapkan. Dan di samping itu saya selalu menyiapkan kontennya apa ya, saya ngedit. Nah di saat saya ngedit lama, di situ komplain datang dari dia. Dibilang saya tidak mau bantu gitu. Oke, nah terus gimana? Lanjutin dong. Lanjutin ya. Bulan kedua, masuk bulan kedua, bertepatan dengan puasa juga kan. Udah puasa ya bulan kedua ya? Iyalah, kan Maret April kan langsung tuh. Iya. Nah di situ sudah mulai agak stres. Bukan, kebalik malah. Dengan hadirnya bulan puasa kan. Ditambahlah uji keimanan kita kan. Nggak boleh marah-marah. Terima apa adanya, ya kan? Iya. Nah terus sekarang gini, menurut kamu gimana sih teman-teman gitu? Kan pasti kamu juga curhat-curhatan dong sama teman. Teman-teman kamu itu juga merasakan nggak sih seperti yang kita rasakan gitu? Oh itu ya. Ya kalau Mamaku penari apalagi. Aku penari. Karena istri saya ini punya kelompok alumni Institut Kesenian Jakarta. Dia sangat sering banget deh pokoknya curhat-curhatan, heboh lah kalau mereka lagi telepon-teleponan. Nah saya pengen tanya nih, anak-anak mamaku penari apakah juga bercerita atau juga seperti apa yang kita rasakan gitu? Gimana sih? Kalau sejauh ini kalau kita ngomong di mamaku ya suka curhat. Ya pokoknya kondisi lagi COVID inilah. Malah sebenarnya mereka nggak pernah ngobrolin masalah rumah tangga lah ya. Maksudnya ya yang dialami lah gitu ya. Karena kalau semakin kita membicarakan hal itu berarti kan semakin pikiran kita pusing ya Pak ya. Ini dong. Betul. Jadi kita tuh jadi nikmati aja. Nikmati aja ya kan. Benar. Ini kan. Nggak pernah kita ngomongin itu gitu loh. Maksudnya ya sekedar kalau ngomongin masak apa, malah semakin tiap pagi tuh kita nanyain masak apa Bu. Lihat di YouTube. Iya kan gitu. Benar. Oh iya teman-teman, jadi semakin pintar. Dia istri saya ini setiap hari itu bukanya YouTube tentang makanan. Jadi nyaris makanan kita tuh banyak eksperimen. Jadi eksperimen tiap hari makanan kita, tapi cukup bagus ya karena bervariasi jadinya dengan kondisi pendanaan yang mungkin pas-pasan atau emang harus disesuaikan dengan kondisi. Akhirnya banyak makanan-makanan yang istri saya mencoba untuk eksperimen tiap hari dengerin
masakan YouTube gitu. Tapi itu menurut saya bagus karena Hasilnya apa, Pak? hasilnya terkadang bagus, terkadang enak, tapi kadang-kadang teman-teman, aduh, saya ngerasain apa ya? Ya sudah, saya bilang sama anak-anak, ini mama terlalu banyak eksperimen nih sekarang gitu. Oke, teman-teman, itu apa namanya? Jadi yang tadi kita kembali lagi ke persoalan yang mamaku penari atau teman-temannya dia. Jadi teman-teman tadi gimana ceritanya gimana? Ya sebenarnya sih malah kita nggak pernah ngomongin masalah kita, maksudnya apa ya, kesedihan lah ya gitu. Ya. Kesedihan, terus atau misalnya kekurangan apalah gitu. Ya pasti sebenarnya kita pun mengalami hal itulah ya. Ya. Semua juga mengalami, Ya, tapi kan semua pasti ya mengalami. pastilah. Jadi ya kita saling menguatkan aja lah, menguatkan gitu kan. Ya. Gitu. Ya apa yang ada ya kita makan kan gitu ya. Sesama memang ya kan sekarang juga nggak dari semua bidang lah juga mengalami hal itu. Oke. Nah, sekarang menurut kamu ini ya, itu kan masalah pribadi kita dan pribadi ada beberapa teman-teman kita. Nah, kalau menurut kamu kondisi sekarang, apalagi bagaimana sih sikap pemerintah seharusnya kepada kita nih, umpamanya ya kita yang di kalangan teman-teman kita seniman atau pekerja seni gitu. Nah, menurut kamu gimana sih mestinya pemerintah gitu melihat kondisi kita? Berat juga ya Pak pertanyaan. Enggak, maksudnya semampu aja. Supaya kan ini juga kan nggak apa-apa dong kita berpikiran mempunyai pandangan tersendiri bagaimana sikap pemerintah semestinya gitu. Nah, kira-kira menurut kamu gimana sih? Pemerintah ya Pak. Atau nggak usah pemerintah deh, atau kondisi kita seharusnya dihadapi seperti apa sih secara umum? Masih berat juga. Gimana? Iya, kalau yang itu nggak usah terlalu jauh Pak. Maksudnya kalau pemerintah tuh aduh nggak masuk kepikiran saya Pak. Saya di rumah aja, yang penting bisa makan buat sehari-hari dan cukup Pak. Aduh. Iya. Gitu. Ya boleh, nggak apa-apa ya teman-teman, karena dia mungkin nggak berani untuk ngomongin masuk ke masalah soal pemerintah. Berarti apa namanya, merasa mungkin ya sudah menerima mungkin ya teman-teman kondisi yang sekarang, walaupun pemerintah bagaimana ya sudah sikap pemerintah, tapi pemerintah menurut kamu sekarang bagaimana? Apa cukup dalam melakukan antisipasi kondisi sekarang, atau memang perlu lagi pemerintah lebih yakin lagi? Dan apalagi PSBB ini sekarang kan sudah mulai dilonggarkan nih, new era ya, new normal. Nah itu new normal sekarang. Nah, apakah menurut kamu pantas nggak sih new normal ini kita lakukan sekarang atau kita laksanakan sekarang dalam kondisi dampak COVID ini masih banyak yang korban gitu. Nah, menurut kamu gimana? New normal ya? New normal ya. Ya ini sih menurut pandangan aku ya. Menurut pandangan aku tuh ya memang sih dengan berjalannya kita hampir 3 bulan tidak ada aktivitas ya. Maksudnya tidak di rumah saja gitu kan. Memang ada kantor-kantor yang memang masih buka ya. Pengertian buka tuh kan yang menunjang untuk perekonomian yang harus tetap berjalan kan gitu. Tapi iya kan, kalaupun ada yang dibuka juga, tapi kan dengan kapasitas orang karyawannya yang tetap harus di rolling kan, tidak perlu banyak gitu. Ya kan. Nah tapi kalau aku bilang sih dengan sekarang ini dibuka gitu ya, menuju ke new itu sebenarnya PSBB ini. PSBB mulai longgar ya. Ya sebenarnya kan kita mungkin hanya tahu berita, kita tuh kan memang sebagai masyarakat kecil aja kali ya, gitu loh, yang tahu hanya berita gitu, semakin meningkat terus gitu kan. Tapi sudah pantas gak sih sebenarnya new normal ini diberlakukan? Ya kalau aku bilang sih sebenarnya, aku rasa sih pemerintah kalau memang
mungkin melihat kondisi masyarakat kali ya. Iyalah, yang harus bekerja, harus Iya bekerja. benar, Oh, Pak. Aduh, iya, 3 iya, bulan, Pak. Kalau nggak itu kan bingung juga gitu kan. Betul, betul. Heeh. Betul. Bapak nggak mau ngasih nafas saya juga kan, nggak mungkin Bapak diam di rumah juga kan, Pak. Berarti setuju ya, setuju dengan ada new normal gitu ya. Iya, walaupun itu bertahap ya. Memang itu nggak, karena nggak mungkin langsung kita buka semuanya brut dibuka. Pasti kan akan penyebarannya akan kembali lagi ya gitu. Oke, nah berarti saya sebenarnya sependapat gitu bahasanya new normal ini boleh kita coba, akan tetapi kita tetap menjaga protokol kesehatan yang harus benar-benar kita jaga. Seperti yang dilakukan, kita pernah dengar yang di Vietnam ya. Di Vietnam itu mereka sudah melakukan new normal, dan itu sebetulnya ada langkah-langkahnya. Pemerintah lebih tahu pasti itu. Nah, bagi saya sendiri yang bersama juga sebetulnya new normal boleh kita berlakukan, tapi ingat kita harus tetap menjaga aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk dalam protokol kesehatan. Oke teman-teman, itu dulu mungkin ya dari kami berdua dan ngobrol-ngobrol ini. Sebenarnya ngobrol-ngobrol kita lagi lagi mencoba apa ya yang bisa kita share sama teman-teman gitu. Dan kita belum bisa memberikan statement yang lebih jauh, yang lebih spesifik sifatnya, karena bagi kami sebenarnya mari kita berdoa mudah-mudahan pandemi yang sedang kita alami ini cepat berlalu itu, dan juga supaya juga kondisi kita, aktivitas kita juga kembali seperti normal. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita juga akan iseng lagi bikin vlog seperti ini. Oke, dadah, terima kasih.